Baik pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Talkshow eksklusif Jambi TV, dan hari ini kita masih bersama tamu spesial kita Bapak Bambang Bayu Suseno. Kita lanjut tadi Pak, masih membahas masalah tenaga kerja nih. Ada langkah-langkah untuk membuka lapangan pekerjaan baru Pak untuk anak muda di Muaro Jambi khususnya. Oke. Jadi memang yang menjadi perhatian besar banyak sekali sih sebenarnya secara pribadi. Orang tua mengeluhkan, Pak, anak saya tamat SMA, tamat S1, malah ada yang S2 yang belum kerja, ya kan? Tentu menjadi perhatian penting bahwa saja kita mempunyai SDM, tetapi penyerapan di dunia usaha itu minim sekali. Minim masih ya. Maka dari itu kita harus juga berpikir keras. Tadi sudah sampaikan dari awal bahwa untuk menyerap lapangan kerja, tentu kita harus menghadirkan investasi baru. Investasi baru itulah yang akan kita link and match-kan antara dunia usaha dengan tenaga kerja yang tersedia. Anak-anak SMK, anak-anak SMA, anak-anak S1 yang memang fresh graduate itu harus dipetakan dari awal sesungguhnya. Jangka pendeknya memang harus investasi muncul. Jangka pendeknya. Jangka panjangnya memang harus kita dari SMA itu harus melihat kemampuan anak sama dengan kondisi ekonomi kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Atau kalau anak SMP mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mereka harus mengerti sesungguhnya kemampuannya di bidang mana. Dan sesungguhnya memang harus diarahkan juga. Jangan nanti ketika tamat SMA bingung nih, anak-anak mau masuk mana? Tanya bapaknya, malah bapaknya nggak ngerti. Skill nggak ada mungkin ya. Mau masuk kuliah di mana juga nggak ngerti. Jadi akhirnya semua masuk aja di misalnya tenaga kesehatan semua, bidan semua, atau perawat semua. Tetapi rumah sakit tidak bertambah, kemudian fasilitas kesehatan bertambah, sementara tamatan dari tenaga kesehatan membludak. Betul. Akhirnya tidak terserap. Banyak yang bekerja bukan sesuai dengan profesinya. Betul. Makanya dari awal perlu pemetaan, dari awal perlu pengarahan. Oh, besok perlu anak-anak yang pinter IT. Oh, besok perlu anak yang pinter teknologi cyber. Oh, anak-anak yang kira-kira bisa artificial intelligence, AI. Ada juga yang ahli hukum, bisnis. Ada yang ahli ekonomi akuntansi yang memang internasional. Kemudian kemampuan bahasa harus ditingkatkan. Karena kita membuat ini persiapan SDM dengan persaingan internasional. Maka dari itu penyiapan SDM, makanya dari misi kita, maju SDM harus memang dari dini kita petakan dan kita arahkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan anak yang dimiliki. Kita harus telusuri bakatnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, sehingga kita bisa arahkan. Makanya penyerapan dunia usaha ke depan kita pikirkan sesungguhnya yang dibutuhkan kira-kira 5 tahun atau 6 tahun ke depan dunia usaha, dan kita siapkan SDM-nya seperti apa. Dunia usaha apa yang akan dapat menglin match-kan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mungkin gitu ya. Artinya dunia pendidikan ini harus memang arahkan anak muda kemana seperti Pak. Jadi begitu selesai pendidikan ada bekal, ada skill seperti itu Pak. Macam-macam. Ada yang bisa menjadi entrepreneur, ada yang bisa petani milenial. Ya, hari ini kalau bicara pertanian, ya SDM pertanian kita kurang sekali. Jadi kesulitan. Saya berharap ada kelompok-kelompok tani milenial yang muncul di setiap desa, setiap kecamatan, sehingga kedaulatan pangan sebagai salah satu program unggulan kita itu dapat terbantu. Katakanlah di setiap desa ataupun setiap kecamatan ada produk-produk unggulan tertentu salah satu, dan yang mengembangkan itu anak-anak milenial yang memang punya pengetahuan personal yang baik dari sisi pertanian maupun dari sisi pasar, dari marketing. Karena dunia usaha ini juga sudah tidak ada batasnya lagi. Bisa marketplace, bisa perdagangan bebas, bisa perdagangan antar daerah, macam-macam. Persiapan-persiapan itu tidak bisa
seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kita harus atur runutan-runutan, maka apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi bagian penting rancangan awal kita untuk pemerintahan 5 tahun ini. Sepertinya kesiapan-kesiapan harus dipikirkan dulu dari secara matang. Betul. Ya, secara matang, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dengan segala indikatornya, dan kita pastikan ini langsung kepada fokus tematik yang memang penting kita harus detil, mungkin itu ya. Baik, kalau bicara potensi pariwisata, gimana sih Bapak BBS melihat pariwisata di Muaro Jambi ini untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, Pak? Iya, jadi pariwisata itu merupakan sumber di mana bisa peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata. Katakanlah di Muaro Jambi punya Candi Muaro Jambi, ya. Candi Muaro Jambi ini menjadi sebuah ikon di mana masyarakatnya kita mendapatkan efek ekonomi juga di sana. Ada daerah-daerah lain yang memang harus bisa kita kembangkan. Makanya daerah-daerah itu harus kita dorong. Pengembangan pariwisata lokal, pariwisata desa, baik yang dikelola oleh BUMDes ya, maupun kelompok-kelompok tertentu, dengan segala pariwisata budaya, pariwisata alam, dan sebagainya. Maka dari itu menjadi ekonomi yang baru yang tumbuh di sektor pariwisata. Itu juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Benar. SDM gitu harus kita latih, sehingga ada benefitnya, keuntungan bagi kita, baik dari sisi masyarakat lokal maupun kepada pendapatan asli daerah kita yang bertambah. Mungkin itu, Mas. Baik, ya. Kalau kita bicara Muaro Jambi, tadi saya bilang kan memang lebih luas dari kota Jambi dan banyak daerah-daerah terpelosok dan terpencil. Nah, kalau dari dunia pendidikan, bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap guru-guru yang memang ditempatkan di daerah terpencil, Pak? Ada Jadi kalau fasilitas khusus mungkin? Ini ya, klasik ya, memang klasik. Di semua daerah pasti mengalami. Betul. Makanya tadi saya buat aplikasi OKKA namanya, optimalisasi kapasitas dan kinerja aparatur. Nanti bukan guru saja, tenaga medis juga. Oh ya. Kalau dari sisi guru, kita akan pastikan aplikasi itu nyampe ke mereka, dan mereka akan pilih hari ini dia ngajar di sekolah ini, besok pengen ngajarnya di mana. Oh, oke. Kalau nanti kita kumpulkan datanya, ternyata yang ingin ngajar di daerah dekat perkotaan paling banyak. Tetapi yang di daerah paling ujung, itu pasti tidak mau. Makanya kita juga harus nabrak regulasi, ada inovasi dari kebijakan pemerintah yang kita terobos. Bagi daerah yang tidak ada gurunya, karena pengen dekat semua, kita kasih kesempatan siapa saja yang mau ngajar di pelosok-pelosok, akan berikan fasilitas rumahnya, kita kasih insentifnya, dan cukup 3 tahun. Nah, setelah dia berjuang 3 tahun, mereka bisa berkarir naik, bisa menentukan pilihan di mana saja, karena menjadi sebuah privilege dia untuk menentukan kira-kira dia mau di mana. Cukup 3 tahun. Dan itu harus berkesinambungan. Dan inilah yang tadi saya sampaikan menjadi bagian pikiran kita untuk menuntaskan misi kita. Pertama, kemudian program unggulan kita yang namanya Muaro Jambi Cerdas, dengan tagline, guru itu harus nyaman, siswa harus senang. Kalau hari ini mereka di Jaluko, ngajarnya di Kumpe Ilir, kemudian sampai sana sudah jauh, kemudian capek, sampai sana bagaimana dia harus mengajar dengan baik? Tidak fokus, Pak, ya? Tidak fokus. Jadi kita tempatkan di mana tempat satuan pendidikannya, sehingga dia bisa harus nyaman. Terus siswa juga harus senang, ya kan? Karena harus dibangun semua kedekatan. Guru merupakan orang tua yang kedua setelah rumah. Maka dari itu iklim belajar mengajar harus kita tumbuhkan, harus kita ciptakan dengan kenyamanan-kenyamanan dan kesenangan-kesenangan untuk mengadopsi seluruh program-program itu. Ya. Baik. Ya. Kalau bicara maju tata kelola pemerintahan, apa yang menjadi fokus Bapak BBS dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan juga efisien, Pak? Birokrasi nih. Kalau birokrasi, yang pastinya kita melakukan
sebuah program unggulan yang namanya Senyum Sapa Birokrasi. Senyum Sapa Ya. Birokrasi. Jadi tata kelola pemerintahan itu harus dibangun seefisien dan seefektif mungkin. Jangan pernah menyusahkan masyarakat. Jangan pernah menghambat kepentingan-kepentingan masyarakat. Saya sudah beberapa kali tekankan, tidak boleh ada pelayanan yang terganggu karena ada hambatan dari aparatur kita. Saya tidak mau mendengar jika ada pelayanan yang kurang maksimal, ya, kemudian kurang memberikan informasi yang jelas, atau malah tidak respon terhadap keluhan-keluhan yang ada. Baik semua dinas-dinas pelayanan. Jika ada terklarifikasi dengan benar, itu oknum akan saya outkan, ya, di dalam proses tata kelola pemerintahan kita, ya. Nah, saya mengingatkan itu karena memang kita harus responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Berikan penjelasan yang baik, kemukakan dengan hal-hal yang senyum, yang ramah, penjelasan yang pas, pelayanan yang tidak rumit, ya kan? Karena kita kan mengeluarkan SOP, semuanya harus ada SOP, semuanya harus diikuti. Ya. Juga begitu masyarakat. Masyarakat juga harus mengikuti SOP yang ada, kemudian terpenuhinya seluruh SOP yang ada, insya Allah semua pelayanan tidak akan pernah terganggu. Betul. Ya. Tadi Senyum Sapa Birokrasi. Ya. Disingkat SSB, bukan BBS, Pak, ya? Kalau dibalik. Ya, kami inginkan memang sudah berjalan. Ya. Mudah-mudahan kecamatan juga responsif. Kemudian dinas-dinas juga responsif. Sehingga kecamatan itu menjadi perpanjangan tangan kita. Tapi sejauh ini aman, Pak, ya, komunikasinya? Oh ya, saya dari bujangan sampai hari ini nomor HP saya nggak pernah ganti. Wah. Dan setiap hari handphone saya, WA saya dapat, dulu SMS dulu, hari ini WA, ya kan? WA, ya. Tentu saya mendapatkan informasi yang macam-macam dari desa. Malah justru lebih duluan saya dapat informasi dari Pak Camatnya atau dari kepala dinasnya. Langsung ke Bapak, ya? Iya, langsung. Dan ini menjadi bahan bagi kita bahwa inilah merupakan bagian-bagian keluhan yang harus kita juga aparatur harus cepat tanggap. Maka dari itu macam-macam masalah masyarakat, macam-macam, ya kita respon lah ya. Mudah-mudahan dengan niat baik, dengan keikhlasan ini dapat didukung oleh masyarakat seluruh Muaro Jambi untuk dapat sama-sama kita menyelesaikan persoalan satu-satu, pelan-pelan. Tapi kita harus juga cepat respon, cepat tanggap dengan segala kemampuan dan kewenangan yang ada, sehingga dapat kita selesaikan sebaik-baik mungkin. Mungkin itu, Mas. Baik. Kalau bicara peran teknologi, Pak, teknologi digital dalam sistem pelayanan publik di Muaro Jambi ini gimana, Pak, saat ini berjalan? Ya, sudah mengarah ke situ. Memang smart city ya, harus jadi pondasi awal untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Itu kita harus dorong, ya. Kalau memang SDM kita kurang, nanti kita tambah. Kemudian inovasi teknologi memang belum, kita juga tambah. Sehingga ketika ada barrier, ada hambatan-hambatan pelayanan akibat teknologi, itu akan kita perbarui sehingga percepatan pelayanan juga maksimal. Gitu. Ya. Kita nanti akan membahas hot isu masalah banjir di Muaro Jambi, tapi Bapak tahan dulu, jangan jelaskan. Kita akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda komersil berikut ini. Tetaplah Anda bersama kami.